Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Investor dari Desa. Karena di desa kita bisa menjadi investor. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang portofolio saya lagi ya teman-teman. Update portofolio saya. Kita cek dulu IHSG kemarin ya, tanggal 2. Sekarang tanggal 3. IHSG kemarin itu turun ya, lumayan ya, 1,03% ya teman-teman. Kita cek watchlist kita. Watchlist kita yang hijau cuma satu ya teman-teman, selebihnya merah. Dan ini adalah Hexa, kemarin saya baru jual ya teman-teman. Saya jual di 6.550 dan sekarang di Camdet itu malah turun ya teman-teman. Untung saya jualnya pas kemarin ya teman-teman. Jadi nggak sampai di bawah turun lagi ya teman-teman. Yap, ini Camdetnya. Jadi saya tidak akan mendapatkan dividen dari Hexa ya teman-teman. Oke, kita bahas lagi ya. Sebelum kita membahas portofolio saya, kenapa ini merah semua ya teman-teman ya? Ini banyak yang merah ya. Brand naik ya. Saham gorengan, tadinya turun terus di bawah naik lagi ya. Jadi sebelumnya ini kenapa IHSG turun ya? IHSG turun ini mungkin dikarenakan faktor eksternal ya teman-teman. Jadi ada berita yang mengatakan bahwa Iran itu menyerang Israel ya teman-teman. Jadi kemungkinan ada potensi ke perang itu meluas ya teman-teman. Bisa jadi awal dari perang dunia ketiga dan bisa jadi tidak ya teman-teman. Jadi kalau ada berita-berita seperti ini tuh pasar cenderung turun ya teman-teman. Jadi mungkin itu adalah alasannya teman-teman. Alasan kenapa IHSG kita turun ya. Coba saya cek ada dividen apa ya. Di sini juga banyak yang akan membagikan dividen ya teman. Oke. Hari ini tuh saya membeli BBRI ya teman-teman. BBRI. Oke. BBRI. Nah, ini saya hari ini membeli BBRI 3 lot ya teman-teman. Saya lihat market itu turun dan sebelumnya saya juga menjual Hexa, jadi saya ada uang cash ya teman-teman. Ada uang cash. Uang cash yang saya dapat dari penjualan Hexa itu tidak saya pakai semuanya teman-teman. Ada yang saya tarik sekitar 3 jutaan untuk keperluan ya.
Jadi free cash saya itu sekitar 1.500.000 ya teman-teman. Jadi saya bisa membeli BBRI itu 3 lot. Jadi saya membeli BBRI ya teman-teman. Jadi ini yang sudah saya screenshot dari iPod. Saya beli BBRI itu di harga 4.980 ya teman-teman. Jadi total pembelian saya 3 lot dengan nominal 4.980 dengan total 1.494 ya teman-teman. Dan di harga sekarang, di harga penutupan itu di 4.940. Sebenarnya masih bisa turun lagi ya. Tadi itu sempat menyentuh di 4.915 atau 10 ya. Tapi menurut saya di pembelian saya itu sudah cukup bagus ya teman-teman menurut saya. Jadi kalau kita membeli saham itu tidak harus sampai bottom ya teman-teman. Ketika kita membeli saham itu sudah mencapai harga yang mungkin menurut kita itu sudah masuk di harganya. Jadi kita tidak perlu menunggu sampai bottom ya teman-teman. Ketika kita menunggu sampai bottom, kita tidak akan tahu ya, entah itu sahamnya akan dibawa naik lagi atau makin turun ya. Kalau makin turun sih makin bagus ya teman-teman, kita bisa membeli lebih murah lagi. Tapi kalau dibawa naik, kita akan kehilangan kesempatan ya teman-teman. Kita kehilangan kesempatan untuk membelinya. Jadi saya itu average up ya teman-teman. Average up saham BBRI ya teman-teman. Sebelumnya saya sudah floating gain itu berapa persen ya? Sekitar 8%-an ya kalau nggak salah teman-teman. Antara 6 sampai 8 lah. Kira-kira segitu ya teman-teman. Tapi saya average up karena menurut saya BBRI di bawah 5.000 itu masih murah ya teman-teman. Karena di all time high-nya BBRI itu di 6.400 ya teman-teman. Di 6.400. Jadi saya merasa BBRI itu masih ada potensi untuk all time high-nya itu masih jauh ya teman-teman. Jadi saya masuk lagi. Dan saya bertujuan untuk mengoleksi saham-saham yang saya miliki ini sekitar 10 jutaan ya teman-teman. Kayak di sini bisa kita lihat Adro dengan nominal dengan total 10 juta, BMRI 10 juta, BBRI 9.600.000. Jadi ini kurang satu lot ke 10 juta ya teman-teman. Jadi mungkin bulan depan saya akan membeli lagi ya. Kalau tidak ada kayak peluang-peluang lain ya teman-teman. Karena saya juga ingin membeli spin off dari Adro ya teman-teman. Saya lumayan tertarik dengan spin off Adro. Mungkin kalau Adro bagi dividen, saya akan membeli AI ya teman. Adaro apa tadi? Adaro andalan Indonesia ya. Dan berikutnya itu ada BNGA masih 4 juta. Dan ini saya
bertujuan untuk membelinya sampai 10 juta ya teman. Jadi 10 juta, 10 juta, 10 juta. Jadi total saham yang saya miliki, saya ingin membelinya itu totalnya 10 juta semua ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi ya cukup ini saja ya yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau memberi saran untuk update portofolio saya, dipersilakan. Saya di sini juga masih belajar. Jadi mungkin portofolio saya juga nggak terlalu bagus juga teman-teman. Di sini juga ada yang minus juga ya. Oke, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Karena di desa kita bisa menjadi investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.